Oke teman-teman, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai electronic data processing dari kacamata auditor. Common question-nya adalah mengapa kita perlu tahu tentang EDP? Mengapa sih kita perlu tahu EDP ya sebagai auditor, bukan sebagai programmer ya? Ya tentu saja dengan mengerti EDP kita akan lebih mudah untuk mengetahui aplikasi tersebut dan mendapatkan temuan berdasarkan dari proses aplikasi tersebut gitu. Ini case-nya itu jika teman-teman auditor memeriksa pada suatu auditi di mana auditinya itu dalam pelayanannya itu telah menggunakan aplikasi. Itu penting banget, kita perlu tahu apa itu EDP. Lalu apa sih yang mesti kita ketahui dari EDP itu sendiri sebagai auditor? Pada prinsipnya menurut saya yang perlu kita ketahui tentang EDP adalah bagaimana logika aplikasi itu berjalan dan apa itu database, dataset dari aplikasi tersebut. Mengenai logika aplikasi berjalan, itu analoginya seperti gambar ini ya. Jadi di mana ada input, kemudian aplikasi itu akan memproses dan akan ada outputnya gitu. Jika inputnya adalah variabel A, prosesnya itu di dalamnya ada variabel B, maka outputnya pun pasti AB gitu. Ya bisa jadi kalau misal C gitu. Tapi intinya seperti ini, bahwa input ditambah proses akan jadi output dari hasil keduanya. Tentu saja catatannya adalah agar bisa memahami proses bisnis aplikasi, perlunya auditor mencoba atau menguji secara langsung aplikasi tersebut selain teman-teman meminta penjelasan dari operator atau pengembang aplikasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, di contoh yang lain, pada fakta yang di lapangan, teman-teman pasti akan menemukan suatu aplikasi di mana teman-teman cuma tahu bagaimana aplikasi itu bekerja dan outputnya, tapi perlu teman-teman akan menanyakan bagaimana input aplikasinya gitu. Atau di kondisi yang berbeda, teman-teman tahu bagaimana menginput aplikasi tersebut dan outputnya juga tahu, tapi tidak tahu bagaimana prosesnya gitu. Kondisi ini yang sering teman-teman temui. Ya saya nemuinya seperti ini. Berikutnya kita teman-teman harus tahu juga tentang istilah database sama dataset gitu. Aplikasi tersebut ini kita gambarkan di sini aplikasi X itu, di mana ada input, proses sama outputnya seperti ini. Maka dalam hal pemeriksaan audit, teman-teman pasti memintakan pada pengembang aplikasi yaitu database gitu. Nah database itu terdiri dari dataset gitu. Jadi teman-teman jangan bingung ya, database itu adalah kumpulan dataset gitu. Datasetnya itu terdiri dari dua minimal teman-teman yang mintakan, dari dataset input sama dataset log gitu. Dataset input itu adalah inputan dari user, operator, atau juga output aplikasi. Itu isinya bisa berupa teks, integer itu angka, atau date time, waktu, tanggal. Nah itu nanti hasilnya akan berupa sebuah data yang terdiri dari baris dan kolom. Seperti inilah gambarannya. Sedangkan dataset log itu isinya adalah catatan yang dibuat oleh sistem sendiri, biasanya riwayat aktivitas user dan status respon aplikasinya. Ini teman-teman akan familiar dengan istilah log. Jadi itu kayak status user, dia klik, dia del, dia send, itu yang status itu akan dibuat oleh aplikasinya dan terekam dalam dataset ini. Nah kedua dataset ini akan perlu teman-teman mintakan kepada pengembang aplikasi untuk menyediakan datanya untuk teman-teman bahan pemeriksaannya gitu. Oke, kita misalkan teman-teman ada kasus nih audit kinerja nih. Jadi teman-teman diminta melakukan pemeriksaan suatu pelayanan jasa pada rumah sakit X, di mana pelayanan tersebut sudah menggunakan aplikasi online. Lalu teman-teman diminta melakukan pemeriksaan atas kinerja pelayanan pada rumah sakit tersebut.
untuk menemukan permasalahan terkait alur pelayanan rawat jalan pasien. Di sini misalkan teman-teman tahu aplikasinya seperti ini displaynya gitu. Ya dari display ini teman-teman bisa nih menduga-duga nih database-nya yang nanti akan teman-teman mintakan ke pengembangnya itu sekurang-kurangnya terdiri dari ini, identitas pasien. Identitas pasien, dan nanti teman-teman akan bisa menduga bahwa database itu akan terdiri dari nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin, ini apa ya? Ini usia mungkin ya. Ini usia, terus alamat pasien, siapa yang menanggung biaya, dan institusinya gitu. Terus karena ini mungkin ada tombol F3 F4, maka nanti ada lognya, dataset log sendiri. Log tekan F3 tekan F4 gitu. Nanti ada juga dataset mengenai kunjungan rawat jalan, yaitu loket pendaftaran, asal pasien, keterangannya, kemudian dataset pilihan transaksi, daftar hari ini, pesan daftar tanggal, ada jamnya, unit rawat jalannya, ada nama dokter, siapa yang meriksa buat ini ya. Terus ada kunjungannya kapan. Ada juga dataset riwayat kunjungan dari tanggal PE ke sini, RJ ini mungkin kodifikasi rawat jalan, terus unit kerjanya. Di sini ada kelompok pasien, ini privat, saya kurang tahu isinya apa. Nah, inilah bagaimana kita menganalisa dari aplikasi tersebut. Kita bisa kegambar dataset apa yang nantinya akan menjadi database yang kita perlu mintakan ke pengembang seperti apa gitu. Nah, jika teman-teman sudah tahu nih bagaimana kita memahami proses aplikasi ini, kemudian kita tahu bakal database apa yang kita mintakan, terdiri dari dataset apa aja, maka teman-teman akan bisa memastikan ke pengembang bahwa dia akan menyediakan data kepada kita sesuai dengan keperluan kita. Iya, cukup mudah bukan? Nah, nanti keperluan ini nanti akan kita lakukan pada tahap berikutnya, yaitu pemeriksaan audit dengan data analitik.